Hai guys, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Cuap-Cuap Happy. Nah, kali ini nih nggak bakal nge-review kopi, nggak bakal nge-review makanan, tapi aku mau undang teman-teman semua untuk menyaksikan nih bincang-bincang dengan salah seorang pengusaha berlian. Nah, kenapa saya mainnya ke sini, ke pengusaha ini? Karena ini unik dan menarik, siapa tahu bisa menginspirasi. Karena saya tahu persis bagaimana biografinya dia memulai bisnis ini dari nol, even minus mungkin gitu loh, tapi sampai sekarang sudah benar-benar luar biasa, benar-benar menginspirasi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk lebih semangat lagi dalam situasi seperti ini. Nah, jadi kali ini sebenarnya saya nggak ada janji dengan beliau, tapi saya lihat ada mobilnya di sini. Jadi ini dadakan, mudah-mudahan beliau ada waktu. Kita langsung aja yuk masuk ke tengah ya. Jadi supaya lebih. Nah, ini tempatnya di sini. Oke, Mbak Tuti, makasih banget ini waktunya ya, pagi-pagi. Tak pikir Mbak Tuti nggak ada di sini, ternyata syukurnya ada mobilnya di depan dan sempat mampir. Gimana kabarnya nih pagi-pagi? Luar biasa. Selalu luar biasa ya. Saya udah tonton tuh YouTube channelnya Mbak Tuti. Namanya Astuti Jewelry. Itu setiap pagi saya mantenin semangat gitu. Nah jadi sahabat cuap, saya datang ke sini pagi ini mau berbagi pengalaman, maksudnya mau sedikit menggali informasi dari Ibu Tuti selaku pengusaha berlian. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih semangat dalam melakukan bisnis dan usaha apapun itu. Nah, siapa tahu juga nih beliau bisa berbagi informasi dan juga bisnis tentang berlian ya. Nah, Bu Tuti, saya mau nanya nih, sudah berapa lama ini memulai bisnis seperti ini gitu loh? Kalau saya dari awal Pak Dewo ya menjalankan bisnis jewelry ini hampir 12 atau 13 tahun ya Pak ya. Kurang lebih lah gitu. Iya. Lama banget ya. Udah 12 tahun berarti udah malah melintang lah. Iya. Nah. Tapi awal di tahun 2005 itu saya belum mengkondisikan seperti ini ya Pak Dewa ya. Jadi masih ikut ya saya sama orang waktu itu. Itu keren tuh. Jadi Bu Tuti sebelum memulai ini kerja sama orang lah dulu ya. Oh, oke. Di bidang berlian kan, perhiasan berlian. Oke, kemudian terus akhirnya tapi saya dulu waktu awal itu bukan langsung saya diterima untuk menjadi marketing atau apa gitu, bukan Pak Dewo ya, karena memang saya nggak memenuhi syarat waktu itu kan gitu ya. Ada syaratnya juga ya? Ya iyalah, karena bahasa saya tidak jangankan bahasa asing ya Pak Dewo ya, bahasa Indonesia aja saya tidak bisa baik dan benar gitu kata dulu bos kata saya bosnya, ya. Karena memang awalnya saya kenalan dengan perhiasan itu memang lewat dari kekasihnya bos saya, nah gitu. Bosnya cowok orang Jepang Pak Dewo. Orang Jepang. Wow, expat ya. Iya. Ya, dan ceweknya ini kebetulan orang Indonesia dari Malang. Siap. Ibunya namanya Ibu Ani Jumilah. Ya, siap. Wah, lengkap. Nah, jadi kemudian Ibu Tuti waktu itu ketika datang nggak diterima, jadi akhirnya kerja sebagai apa waktu itu? Nah, jadi waktu itu karena mungkin Bu Aniknya ini melihat saya itu semangat Pak Dewo, memang dari dulu ya, sekalipun saya itu tidak makan lengkap 3 kali itu semangat saya membara gitu Pak Dewo. Jadi makannya nggak lengkap maksudnya? Ya, kalau makan idealnya kan 3 kali sehari Pak. Nah, kalau saya ini dulu paling bagus itu 2 kali sehari. Paling bagus kan gitu. Jadi kan belum ideal ya namanya ya Pak Dewo ya, kalau 2 kali kan gitu. Nah, tetapi saya memang mempunyai semangat yang memang tinggi gitu loh, walaupun sekalipun saya itu tidak mempunyai apa-apa, makan aja kurang, memang semangat saya memang dari dulu. Jadi waktu itu saya jualan, bantu ibu saya kan di warung ya, di Sanur. Itu saya ditawari karena kebetulan Bu Aniknya ini langganan makan sama ibu saya. Oh, berarti Bu Tuti dulu bantu ibunya jualan makanan ya, masakan. Nah, terus habis itu saya ditawarin, saya nanya awalnya memang Ibu Aniknya, karena
kok pakai jas, nah seperti itu kan, pakai blazer yang bagus, Bagus. gitu. Karena memang ya saya tidak bicarakan ya siapa Bu Ani ini kan, Ya, gitu ya. Pak Dewo ya. Ya. Nah jadi kok jadi ada sesuatu yang berbeda ya pada Bu Ani ini, menjadi wanita yang anggun, Keren, ya. pakai blazer, nah seperti itu. Akhirnya saya dengan nyuci piring, ngambilin nasi, nah gitu saya sambil tanya, Bu Ani, kok Bu Ani sekarang penampilannya berbeda gitu kan? Dulunya enggak? Ya itu kan dulunya bukan gitu Pak Dewo, oke, jadi oke. beda gitu. Beda. Saya nggak ceritakan siapa Bu Siap, Ani siap, ini siap, kan, siap, gitu Pak siap. Dewo ya. Terus akhirnya kok ada sesuatu yang berbeda seperti itu. Jadi saya tanya, Bu Ani kok berbeda sekali, karena waktu itu ya namanya saya orang kampung dan orang Deso. ya, deso banget kan gitu Pak Dewa ya. Jadi dengan penampilan itu kok rasanya wah gitu kan. Iya, iya. Terus bilang, dia cerita, oh saya ada itu sama orang Jepang gitu kan, Kerja. jadi punya pacar. Oh, pacar. Oh iya, Ya, ya tadi dibilang pacar. itu ya, ya, ya. Jadi oh pacar saya itu punya usaha, bos dia Tuti gitu kan. Wih, bos apa Mbak? Dia bilang gitu. Oh, bos itu loh, berlian gitu. Jadi kita enggak tahu waktu itu. Bahasanya gimana? Ya, Berlian ya gitu ngomong dia bilang. berlian itu enggak tahu pada Oh, nah, iya, iya. pada waktu itu saya juga enggak ngerti apa itu Berlian. berlian gitu kan, berlian dan seperti Keren, itu. ya. Terus Ya. saya tanya, berlian itu apa Mbak? Dia bilang gitu kan. Oh, itu loh Ti yang apa namanya? Mengkilat-mengkilat. Nah, seperti itu kan. Gitu Keren, ceritanya keren. Pak Dewo. Ya, ya, ya. Akhirnya, wah, bagus ya Mbak ya gitu kan. Kamu kan pinter jualanan kan gitu Pak Dewo. Nah, padahal saya itu bukan jualan itu kan langit sama bumi Pak Dewo. Iya, Enggak iya. nyambung kan gitu. Artinya yang Jualan saya nasi di emperan, bukan restoran mewah, bukan kan gitu ya. Oh, sudah mukanya sudah ya enggak karu-karuan gitu kan. Masa ditawarin kan enggak nyambung. Iya, Tapi iya, iya. karena yang membawa juga tidak tahu, yang dikasih tahu juga tidak tahu gitu loh. Dewa itu cerita awalnya itu. Berarti itu awal mulanya ya Bu Awal Tuti. mulanya. Artinya sejarah 12 tahun lalu sebelum menjadi pengusaha berlian lah sampai sekarang. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kemudian dari sana Bu Tuti kan sudah ditawarin lah itu untuk apa namanya kerja akhirnya Ya. kan, walaupun nggak sebagai marketing. Ya. Nah, jadi mulanya sebagai apa waktu itu? Jadi waktu itu kan gini, saya kan memang Bu Ani sekarang kan jadi kaya nuh, pacarnya orang Jepang kan gitu. Iya Ki, sekarang aku enak sudah sama pacarku Ya. ini gitu kan. Nah, terus saya tanya, Ti kamu mau nggak jualin itu berlian gitu? Oh apa Mbak itu nanti datang ya ke tempatku. Nah Ya. gitu. Akhirnya saya datang waktu itu kan Bu Aninya punya sewaan rumah gitu loh Pak Dewo. Jadi dikontrakkan rumah di Sanur. Nah gitu. Terus akhirnya saya dipersilahkan datang ke sana, dilihatin barang-barangnya. Nah seperti itu. Nah saya itu memang tidak apa namanya gitu Pak, tidak pernah berpikir kayak orang umum gitu Pak Dewo. Jadi kalau orang umum itu sesuatu yang tidak tahu kan tidak ingin tahu. Oke, jadi Ya, betul, Mbak ya. Tuti waktu itu Ibu Tuti antusiasnya tinggi lah ya. Oh ini Ya. sesuatu yang baru, saya kepingin belajar gitu ya. Nah, Oke. tidak kepingin belajar saya Oh. apa itu berlian. Nah seperti itu kan enggak ngerti dalam hidup saya. Nah tetapi saya memang punya ambisi bagaimana saya bisa menjadi, karena gini Pak, memang saya kan orang yang mengambil tanggung jawab keluarga. Jadi selalu saya pengen mencari celah. Nah seperti Siap. itu. Jadi untuk kebutuhan keluarga. Nah seperti itu. Akhirnya saya mampir. Nah dan mampir itu pun saya disuruh waktu itu, Tuti kamu bawakan ya itu makanan. Nah senengannya kan ayam pedas itu, ibu saya kan Ya. andalannya masaknya ayam pedas Pedas. waktu itu Pak Dewo. Nah akhirnya saya bawakan ke tempatnya. Nah tapi waktu itu Jepangnya masih ada di Jepang, tapi barang-barangnya ada di Bali. di tempatnya Ya. Bu Aniknya ini. Nah terus akhirnya saya wah pengen tahu apa sih itu berlian. Nah seperti itu. Akhirnya saya datang ke sana, dikasih tahu gitu. Saya heran-heran enggak nyantol pikiran saya Pak Dewo, karena memang waktu itu saya ditunjukin itu ada beberapa kotak gitu, ada 6 sampai 7 kotak gitu loh Pak. Jadi satu kotak itu ada sekitar 35 item cincin. Nah gitu. Jadi ada cincin, ada gelang, ada liontin, nah, yang berlian itu tadi. Nah gitu. Terus saya kaget, saya lihat harganya, waduh
Nah waktu itu yang membuat saya terkesan ada cincin capung itu Pak, Ya. cincin capung mau terbang gitu Ya. kan, ada sayapnya mau buka. Itu membuat saya tertarik, tak lihat dari beberapa jejer cincin. Begitu saya lihat itu kok ini cincin bagus gitu kan. Ada sayap cincin capung itu loh Pak, capung yang banyak, ada sekitar 4 capung waktu itu. Terus saya buka itu pas kaget saya, tahu-tahu harganya waktu itu si cincin capung itu harganya itu 45 juta Pak. Itu tahun berapa? 2005? Tahun 2000 ya sekitar itu dapat tahun antara tahun 2005 Satu pertengahan cincin itu, 45 satu juta cincin, tahun itu ya? Ya tahun itu. Nah sedangkan saya itu menghitung 45 juta aja enggak bisa Pak Dewo gitu ya, karena memang kita ini tidak pernah melihat, jangankan memegang ya, melihat aja belum pernah saya. Iya. Nah, jadi dari sana Ibu Tuti kemudian diterima menjadi sebagai apa? Nah, jadi gini, waktu itu saya memang tidak bisa diterima Pak di sana, tetapi karena saya tidak mengajukan diri juga waktu itu. Saya yang minta, tak bilang Mbak Ani Mbak Ani saya ikut ya, kasih nek saya kerjaan gitu. Saya pokoknya bawa tas atau kalau pagi saya bersih-bersih dah di sini rumah. Jadi kayak cleaning ya, house. Jadi, sampan kan sekarang sudah jadi bos nih, saya yang bersih-bersih rumah sampean dan saya pokoknya apapun kerjaan sini Mbak, kasih aku kerjaan itu. Sambil nanti kalau sampan pamannya ketemu sama orang yang memang kan bosnya ini sudah punya pelanggan Pak di Bali. Jadi orang-orang kaya di Bali itu sudah berlangganan sama si Saco ini. Nah akhirnya saya yang bawain tas, seperti itu. Ya wes lah Ti, kamu udah ikut-ikut. Gitu. Jadi ikut-ikut aja karena waktu itu dulu stafnya banyak orang Jepang juga Pak. Oke, berarti bisnis itu benar-benar bonafit lah ya, karena namanya berlian. Nah itu saya sudah dapat tadi informasinya, keren itu. Jadi berangkatnya dari jadi tukang bersih-bersih lah. Nah bisa diceritain nggak gimana pertamanya akhirnya Bu Tuti bisa jualan gitu loh, akhirnya apa yang berkesan gitu loh, dalam arti apakah ini kali saya pertama jualan, kemudian gimana tuh ceritanya jualan, kan kita ngebayangin nih Bu Tuti yang sebelumnya cuma jualan nasi, akhirnya jualan berlian. Nah, siapa klien pertama? Nah, itu saya pengen denger ceritanya nih gimana. Waktu itu saya memang ikut Pak ya, jadi saya bawain tas, pokoknya melayani Bu Ani ini saya. Pokoknya bawa tas, pagi itu saya datang dan saya lihat kotak-kotak perhiasan itu hanya saya lihat saja, saya tata-tata saja, seperti itu. Itu sudah berapa bulan seperti itu. Nah, akhirnya Jepangnya itu kan mau datang Pak. Nah gitu, akhirnya Jepangnya itu mau datang ke Bali dan info ke Bu Aniknya bahwa suruh nganter pesanannya ibu yang punya restoran Tensaki yang dekat bandara Pak. Itu Ibu Mitio namanya, itu masih kok sekarang. Sekarang ibunya buka restoran di Pak ya, di Kertapetasikan kalau tidak salah. Nah terus akhirnya tahun itu ya Pak ya, karena dan waktu itu Bu Aniknya gini, Tuti nanti ikut aku ya gitu kan, bawa barang-barang. Siap Mbak, pokoknya saya tak bawakan barangnya, nanti saya bagian yang menghitung. Nah karena Bu Aniknya kan ngobrol, saya menghitung item-item perhiasannya ini Pak. Terus akhirnya saya ikut. Nah di sana Bu Aniknya kan ditemani sama orang Jepang Pak, karena yang membawa customnya ini, karena dulu Jepangnya ini punya kantor di Senggigi Pak, di Lombok. Jadi di sana workshopnya, jadi tukang-tukangnya ada di sana, jadi membawakan ke Bali. Tapi sudah ditelepon sama Saco, bos Jepang ini. Nah akhirnya disiapkan. Nah kali pertama saya ngikut itu, tapi ngikut bukan sebagai penjual saya Pak, ya mendampingi Bu Aniknya. Oke. Saya pengen dengar gimana pertama kali Ibu Tuti menjual gitu loh. Apa pernah langsung di toko atau ketemu pelanggan atau door to door gitu loh, maksudnya ke rumah orang atau keliling apa gitu loh, kayak gitu. Jadi gini, pertama itu membuat saya penasaran begini, waduh ini cincin ini kok enggak tembus mikir saya, enggak masuk akal itu. Jadi kok cincin harganya itu sangat mahal. Nah itu yang membuat saya ketertarikan saya Pak Dewo. Jadi tidak masuk akal. Nah pada saat itu saya pun sempat untuk datang ke Hasanuddin Pak. Jadi saya bawa pinjem satu cincin nih sama Bu Ani. Nah Bu Ani saya pinjem satu cincinnya gitu. Akhirnya
saya bawa ke Hasanuddin Pak. Nah saya bingung di sana karena di Hasanuddin itu tak lihat itu kan cincinnya itu murah-murah Pak, 1,5 juta, terus 2 juta, seperti itu. Terus ini kok 45 juta, ini rumah di Banyuwangi dapat 2 Pak, kan gitu ya, gitu lah. Sedangkan saya memiliki rumah aja nggak bisa dengan uang ini kok hanya cincin. Nah ini saya sampai kesulitan, saya mikir waktu itu Pak, pikiran saya itu susah saya menjebol itu. Nah tetapi saya penasaran kenapa orang ini. Nah waktu lebih meningkatnya saya penasaran, selanjutnya yang tak tanyakan di Hasanuddin ya Pak ya, begitu saya bandingkan. Terus saya punya kenalan namanya Pak Asilok di Hasanuddin. Tak tanya, Pak saya ada cincin Pak. Oh iya Bu Tuti, cincin apa? Ini cincin apa namanya, ini loh cincinnya harganya 45 juta. Dia juga kaget Pak, begitu. Wih kok 45 juta ya Mbak? Tetapi memang sangat cantik Pak. Begitu saya bandingkan di toko-toko ini, kok toko ini 2 juta, ini kok 45 juta. Disandingkan pun itu terplanting semua. Nah karena saya belum mengetahui antara yang di Hasanuddin sama yang saya bawa. Nah gitu akhirnya semua orang kenapa sih ini kok dijual sangat mahal. Nah saya tanya Bu Aniknya, Bu Anik saya bawa cincin ini di Hasanuddin, nah di toko tradisional ya Pak ya. Terus dia bilang gini, iya ya saya kok tidak tahu apa ini perhiasannya. Nah seperti itu Bu Aniknya juga nggak tahu Pak itu awalnya. Nah akhirnya pertanyaan itu tidak membuat saya itu tidak berhenti untuk mengetahui perhiasan ini. Akhirnya sampailah saya itu datanglah orang Jepang itu ke Bali. Akhirnya begitu datang orang Jepang itu ke Bali, saya diinformasiin sama Bu Ani ya. Ini setelah saya ketemu pesanan yang untuk ibu yang punya restoran Tensakir Pak. Oke. Nah itu datang orang Jepang ya kan, bosnya, boss of the boss lah. Nah kemudian setelah itu gimana? Diterima untuk menjadi penjual? Saya waktu itu saya ditraktir makan ya sama Pak Jepangnya, Bu Aninya karena juga orang goblok juga ya, saya goblok dia goblok. Tapi karena dia goblok untungnya saya dipromosiin gitu Pak. Jadi mungkin ya ngomongannya mungkin ini Tuti tukang jualan bersih-bersih apa lincah gitu loh saya Pak. Tetapi bukan penjual barang mewah, enggak nyambung Bu Aninya sebetulnya. Nah cuman karena mungkin ya saya ini punya bakat lah, semangat atau mungkin nggak tahu orang lain melihat saya kan gitu Pak Dewo. Nah akhirnya diundang, Tuti kamu mau nggak makan? Nah kita diundang pertama kali makan di apa namanya di Yamato Pak, di Yamato rumah makan Jepang di Bypass Ngurah Rai, Yamato restoran itu. Saya dikenalkan sama si Jepangnya ini gitu kan, ini Tuti, oh ya ada makan itu. Saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa ngomong bahasa luar ya Pak ya. Jadi saya ngikut aja sama Bu Ani, senyum-senyum itu dikasih makan. Nah waktu itu saya dikasih makan itu juga stres juga ya. Saya nggak bisa menggunakan apa namanya sendok apa dan ya makan aja. Mungkin Jepangnya nggak ketawa, tidak tahu saya gitu Pak Dewo. Nah di sana tetapi itu perbedaan saya itu Pak dari ya teman-teman saya. Saya itu tukang bertanya. Dan waktu itu saya mengajukan pertanyaan ke Bu Ani, terus Bapak Jepangnya ini juga ternyata sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. Jadi saya tanya, banyak sekali saya bertanya di sana, kenapa ini kemarin cincin kamu kenapa mahal? Oh ini 45 juta, terus sedangkan saya di Hasanuddin, kamu tahu toko yang di Hasanuddin Sulawesi gitu kan, itu jualnya murah-murah cincin seperti ini. Nah seperti itu saya tanya terus, akhirnya dia jawab ya, akhirnya saya dikasih jawaban ya Pak ya. Kamu kenapa bawa cincin saya ke Hasanuddin? Jadi antara jewelry dengan fine jewelry, nah seperti itu. Nah jadi bukan saingan kita itu kamu tidak membeli sebuah nilai. Jadi perhiasan kita ini adalah perhiasan yang bernilai tinggi. Nah seperti itu. Dengan saya meraba-raba pikiran saya untuk masuk kan nggak bisa langsung masuk Pak, karena memang
nggak ngerti saya soal itu, tetapi saya terus bertanya nah seperti oh gitu ya. Jadi ini bukan untuk orang-orang yang tidak mengerti Tuti gitu dia. Oke. Nah, kemudian akhirnya Bu Tuti bisa lah menjual ini di mana pertama kali? Terus akhirnya dengan pengalaman saya sering tanya, banyak sekali yang saya tanyakan sama si Jepang ini, saya mikir nih orang kok bisa makan enak, bisa kaya, waduh makanannya enak-enak seumur hidup saya nggak pernah makan. Nah itu membuka pikiran saya, wah saya mau belajar lah. Terus saya mikir, siapa ya yang bisa saya jualin ini, Saco, tak bilang gitu. Oh, kamu punya teman kaya? Oh tidak, saya tidak punya teman kaya kan gitu ya. Saya mana saya punya teman kaya, saya orang miskin, tak bilang gitu. Kalau orang kaya itu seperti apa? Nah setelah saya tanya terus, kamu bisa tawarkan ke seorang pengusaha, terus seorang banyak sekali, terus akhirnya saya dengan tidak lengkap ya pikiran saya untuk menerima itu Pak Dewo. Nah otak saya langsung siapa ya orang kaya itu. Nah kebetulan saya tinggal di Sanur. Waktu itu customer pertama saya itu adalah notaris Pak. Oke. Ya. Nggak usah disebut namanya. Ya itu notaris yang di Gaju ya, itu pertama kali. Nah tapi waktu saya keluar dari makan keesokan harinya itu saya selalu orang kaya ini siapa? Nah akhirnya proses itu Pak ya, proses mencari orang kaya. Nah saya di Sanur, nah saya lewat di Jalan Danau Tempe Pak, ada rumah sangat besar, itu incaran saya pertama sebetulnya, tetapi saya belum ketemu orangnya ini. Nah ini orang yang rumahnya gede sekali ini, nah di tikungannya, mungkin kalau ibunya ini masih mengikuti saya sampai sekarang. Dan Ibu Haji ini memang sangat baik, sampai sekarang masih belum putus Pak, dari tahun dulu ya sudah 13 tahun saya kenal sama ibunya. Tetapi pada saat itu saya belum ketemu. Saya puterin rumah orang kaya ini Pak, sampai berapa kali saya lewatin itu tidak pernah ketemu. Akhirnya kapan ya saya bisa ketemu sama ibunya? Nah itu belum ketemu saya. Akhirnya kedua saya tanya ya, waktu itu ada apa namanya pelang advokat Pak. Nah itu lucu sekali saya. Terus saya tanya sama bapaknya anak-anak ya Pak ya, jadi mantan saya ya Pak Dewa ya. Nah jadi saya tanya itu, Pak ini apa? Kok advokat kok rumahnya beda? Saya kira itu pikir buah apokat itu loh Pak. Nah gitu. Ternyata bukan itu bukan tempatnya apokat buah yang kamu makan. Nah gitu Pak Dewa. Ini adalah advokat kantor pengacara gitu kan. Oh ini orang kaya juga. Nah gitu kan akhirnya terus ya jadi target saya. Nah saya sama sekali memang nggak tahu Pak waktu itu ya advokat itu pengacara. Akhirnya ini notaris juga punya uang. Nah seperti itu. Akhirnya pertama kali Pak saya itu ke ibu notaris yang di Gatsu. Nah begitu di Gatsu itu saya bilang sama Bu Ani, ayo Bu kita keliling bawa barangnya. Ya Tik mau jual kemana? Wes aku tahu ada beberapa, aku sudah tahu advokat. Nah terus ada rumah besar tak kelilingi belum ketemu orangnya. Nah gitu semangat. Terus ada notaris itu punya uang Bu Ani. Oh ya udah. Nah waktu itu akhirnya disetirin Jepang yang nyetirin ini Pak dulu. Terus akhirnya lewat saya dari Gatsu. Nah waktu itu karena Bu Andinya lagi ada urusan, ada notaris yang di Gatsu. Mbak berhenti Mbak, siapa Tik? Sudah tak coba jualin barangnya. Nah gitu. Akhirnya saya masuk Pak di notaris ibunya ini. Terus akhirnya saya datang, sudah masuk aja saya. Terus habis itu saya kan karena tidak ada janji, terus ada pegawainya di depan namanya Mbak Susi ya, Mbak Susi. Dan akhirnya Mbak, saya bisa ketemu sama ibu notaris gitu kan. Oh ibunya ada mau transaksi? Tidak, saya mau jualan. Oh kalau itu nggak bisa Bu, harus bikin janji. Nah gitu. Oh gitu ya. Jualan apa? Ada, saya mau jualan berlian. Saya gitu semangat lah. Sudah tidak ada intonasi, nggak ada apa gitu Pak Dewa. Akhirnya mungkin karena kantornya ibunya saya masuk, kantornya kan ada kaca. Nah mungkin ibunya ngelihat saya, Kak orang apa ini kok aneh gitu kan. Akhirnya ibunya, ada apa Mbak? Oh ibu gitu. Saya kenalin ibu saya Astuti. Nah gitu kan. Akhirnya disambut ya, mungkin bejonya saya ya,
disambut, oh ya mau jualan apa? Oh iya Bu, terima kasih. Begitu saya masuk duduk di kursi, terus saya bilang, Bu, oh ini saya mau jualan ini loh Bu, cincin. Nah kebetulan ibunya pakai cincin. Nah cincinnya kok bagus, mata biru gitu loh Pak. Entah itu bener cincin bagus atau tidak, saya nggak ngerti Pak. Tetapi gini Bu, saya mau jualan cincin berlian gitu. Nah cincin kayak ibu pakai itu. Oh ini loh Bu, saya buka gitu kan. Saya, oh boleh dilihat dulu ya, tapi saya tidak ini dulu, lihat-lihat ya. Oh nggak apa-apa Bu gitu. Saya buka gitu Pak. Ada beberapa tumpuk kan sama Bu Ani masuk. Bu Ani ini juga bingung, dia nggak kenal kok langsung masuk nah gitu. Terus akhirnya dilihat-lihat Pak, tahu-tahu itu langsung, wih kalau ini berapa, nah gitu kan, karena sudah ada label harga dari Saco gitu kan, sudah ada bandrol-bandrolnya Pak. Terus akhirnya waktu itu yang diambil itu harga 27 juta. Nah jadi 27 juta dilihat-lihat gitu Pak, wah ini bagus, oh harganya mahal gitu. Oh iya Bu, ini namanya berlian gitu aja saya. Nah akhirnya karena saya ingat yang di Hasanuddin kan gitu Pak. Terus akhirnya, oh ini berlian ini Bu. Nah terus nggak tahu ya yang mata merah-merah ini apa. Baru bilang saya nggak tahu, saya karena modal semangat tidak membentengi dengan pengetahuan saya Pak. Terus akhirnya ibunya, wah saya suka ini gitu, bisa nggak saya dikasih diskon gitu kan. Gimana Ibu Ani ini gitu, ibunya naksir ini, ibunya mau minta diskon gitu. Ya Ibu, saya hubungin untuk bos Saco, akhirnya di info, terus akhirnya dapat diskon itu ibunya 10% dari harga yang dibandel. Ini Ibu spesial Ibu notaris dikasih 10%. Akhirnya dibeli loh Pak. Nah dibeli harga 27 juta ini, potongan 10%. Nah saya kegirangan saya Pak, dan waduh kok ada yang beli juga ya barang ini. Nah itulah pikiran saya pecah seperti itu. Jadi begitu dibeli ini membuat saya itu mungkin sesuatu yang membenteng ini jadi ambiar semua. Bener juga ya, 27 juta sepeda motor aja saya ngeritik 4 juta ya. Enak gitu banget ya, jadi waktu itu benar-benar semangat dah Bu Tuti kan, karena pertama bisa jualan dengan bermodalkan cuma berlian. Ya, cuma berlian. Itu. Nah, jadi ini keren banget ya Bu Tuti. Jadi dari sedikit informasi tadi itu sebenarnya apa yang saya tangkap yaitu inti pengetahuan itu penting, semua penting, tapi yang nggak kalah penting juga tentunya tekad kan ya. Nah, jadi Bu Tuti, nah setelah itu Bu Tuti sudah bisa lancar dah ya mulai jualan gitu, atau mungkin ada cerita yang lebih lucu lagi kah? Siapa tahu Bu Tuti kayak tadi lihat rumah di Sanur besar, gimana sejarahnya Ibu akhirnya bisa closing di sana gitu, gimana ceritanya Bu? Begitu ini sudah membuka saya sampai dari 27 juta itu saya jual Bu Notaris sampai saat ini masih dipakai liontinnya. Nah terus habis itu saya mikir, dari saya keluar dari rumah menerima uang transaksi ya, saya yang nggak pernah menyaksikan uang banyak diterima oleh Bu Ani Jumila, notanya dikasih oleh Bu Ani Jumila. Saya akhirnya mikir, oh ternyata kok ada yang beli. Berarti ini ibu-ibu ini juga banyak di luaran ini, akhirnya bingung. Terus akhirnya saya mikir, terus akhirnya sampai malam hari saya pulang dari itu mikir saya Pak. Saya tidak memikir komisi saya dikasih berapa dari 27 juta itu, tidak, karena saya nggak tahu Pak, bisa jual itu aja luar biasa. Itu pertama kali dan customer itu saya tanpa kenal saya Pak. Oke, nah jadi itu mulainya Bu Tuti ya, akhirnya sampai Bu Tuti bisa jadi pengusaha. Nah dari pengusaha. Nah akhirnya lanjut yang rumah besar ini Pak. Oh ya, rumah besar gimana itu? Akhirnya kan malam itu sangat bisa tidur. Nah terus akhirnya rumah besar ini yang Danau Tempe. Nah karena Danau Tempe yang pojokan Pak ya, pengkolan itu. Nah akhirnya siapa yang punya rumah ini ya? Jadi saya muterin rumah ini sudah banyak kali Pak. Belum ketemu. Nah akhirnya gimana ya caranya ketemu ibunya? Nah akhirnya ibunya saya tungguin Pak pagi-pagi itu. Pasti ibunya nanti mau keluar belanja Pak. Itu sudah beberapa kali saya tungguin, itu tidak pernah muncul. Pada suatu hari saya pagi saya tungguin di depan ada teras di gang rumah Pak ya. Nah ini nyata loh Pak Dewa ini. Ini kisah nyata. Kisah nyata ibunya sampai sekarang pun masih hubungan sama saya. Jadi terus akhirnya
ibunya kaya ini kapan keluar. Terus tidak ada satpam memang rumahnya Pak, tapi ada pembantu tapi di belakang karena rumahnya itu depan itu ada kantor, ya kantor keimigrasian. Jadi punya kantor imigrasi, apa namanya, kayak kursi kita seperti itu. Akhirnya saya nungguin, akhirnya keluarlah ada mobil mewah Pak. Ternyata waktu itu mobilnya itu ada platnya ya, saya nggak tahu waktu itu plat pemerintahan ya. Oh iya. Ternyata bapaknya konsulat ya, konsulat luar. Ternyata ibunya dari Jakarta. Terus waktu itu ada mobil mewah keluar, langsung saya lari saya. Ibu, kaget ibunya, langsung wajahnya kaget, siapa ini orang? Begitu keluar, Bu Tuti ngejar, ngejar, jalan kaki atau naik motor? Naik motor, saya parkir. Ikutin dari belakang? Saya ikut, saya hadang di mau keluar? Ya, gerbang itu. Terus akhirnya saya langsung, ibu gitu, kaget ibunya, wajahnya ketakutan begitu, tapi karena masih di area rumahnya, langsung kacanya diturunkan, oh ya ada apa gitu dah. Ibunya kaku, nggak senyum lagi, saya juga takut waktu itu kan, tetapi saya nekat aja tanya, ibu kenalin saya Sri Astuti, biar batinnya ibunya siapa dia kan gitu, tapi oh iya gitu. Waktu itu oh iya, tapi tangan saya nggak disamperin Pak Dewo. Gitu. Penuh kuman gitu ya, 2 kali kuman jahat. Terus akhirnya karena ibunya bingung gitu kan, kebingungan gitu siapa ibu. Saya muterin rumahnya ibu ini berkali-kali, loh untuk apa muterin rumah saya gitu. Saya mau ketemu sama ibu, saya ada barang yang mau saya jual sama ibu. Barang apa gitu kan, berlian gitu kan, saya gitu. Keywordnya jadi berlian. Nah, akhirnya waktu itu ibunya ketakutan gitu, akhirnya reda mungkin karena lihat saya mungkin polos, nggak tahu saya Pak, jadi orangnya nggak sini situ sama saya. Akhirnya oh ya saya mau pergi, berliannya mana? Oh saya belum bawa berlian Bu. Berliannya nanti saya minta waktu ibu kapan saya akan bawakan ke sini. Saya bisa minta nomor teleponnya Bu gitu. Oh ya dikasih saya nomor. Ya nanti kalau saya ada waktu bawa berlian, nggak apa-apa, saya lihat-lihat dulu ya. Iya Bu gitu. Terima kasih ya Bu ya, silakan. Nah gitu. Saya ngantong nomor telepon dan kenalan namanya sama ibunya ya. Nah, terus akhirnya saya udah dapet nomor teleponnya. Dan berhasil jualan? Belum. Sudah. Nah akhirnya seneng saya. Nah dengan nomor telepon saya laporkan ke Bu Aninya. Ibu, Mbak Ani, saya sudah dapat nomor telepon orang kaya. Orang kaya siapa Ti? Ada orang rumah kaya. Kamu kenal dengan tidak kenal? Saya cari kenalan gitu kan. Karena kan orang kaya, saya nggak punya teman kaya tapi tak carikan orang kaya. Nah gitu akhirnya dapat, oh ya aku punya nomor telepon. Nah gitu kan, akhirnya nomor telepon diteleponkan sama Bu Ani, nah buat janji, karena Bu Ani yang bawa barang Pak. Terus akhirnya saya ketemu, waktu itu dipersilahkan cepat, tidak ibunya welcome banget Pak. Terus akhirnya kita datang ke ibunya. Bawa barang? Ya, bawa barang. Nah luar biasa sekali, di luar pikiran saya loh Pak. Nah barangnya Sarjo ini kan dari termurah itu Pak, itu termurah itu 17 juta. Tahun 2005 lah ya kira-kira. Itu bandrol dari yang termurah. Nah itu ada ada liontin inisial waktu itu. Nah ibunya itu beli itu yang harga 65 juta. Langsung gitu. Nah dan ibunya itu naksir yang gross harganya itu hampir 700 juta. Oh man. Luar biasa itu. Saya kaget, ini kok, aduh 700 juta aja saya tak kira itu, saya nggak mikir 700 juta itu berapa loh Pak. Saya waktu itu nggak mikir ada bros yang 700 juta. Ternyata itu adalah pesanannya si bos dari Jakarta, tapi karena dibawain sama Bu Ani. Akhirnya ibunya itu pingin bros itu dan pingin mesen. Nah itu. Jadi total singkat cerita kalau saya kan panjang ya Pak ya. Akhirnya ibunya ini belanja itu hampir 2,5 miliar sama saya. Luar biasa ini. Ini benar-benar luar biasa Bu Tuti. Itu namanya closingan 2,5 M dengan bermodalkan berlian. Enggak. Dengan modal semangat. Jadi universitasnya Universitas Semangat dan berlian. Jadi sekolahnya lah maksudnya waktu itu, karena kayak Bu Tuti bilang bahasa kurang, habis gitu
nggak punya koleksi teman yang cukup tajir, Ya. dan ternyata bisa sampai closing 2,5 M itu, wah kalau saya jadi bos ini udah tak angkat jadi director of sales ya mestinya. Oke, nah jadi kemudian dari jualan itu saya yakin pasti Bu Tuti ada cara berpikir yang berbeda lah ya. Jadi saya kepengen tahu nih, siapa tahu setelah jualan itu apakah Bu Tuti langsung ada inisiatif untuk menjadi pengusaha dan lain sebagainya gitu. Gimana ceritanya memulai akhirnya usaha ini Bu Tuti? Jadi begini saya Pak Wadu, saya ini orang sangat miskin memang Pak. Tidak punya apa-apa gitu jadi sedangkan saya tidak sekolah, ibu saya tidak bisa baca dan tulis, nah seperti itu. Jadi mau nyari rezeki untuk bisa hidup yang lebih baik itu walaupun sampai mati nggak akan bisa kesampaian dengan menjual nasi yang hanya emperan seperti itu. Akhirnya dengan saya ketemu Saco dan saya closing dengan uang yang sudah tidak terjangkau di pikiran saya, waktu itu transaksi pesen ya, akhirnya beli yang 65, beli yang 120, beli yang 400 sehingga totalnya sampai segitu itu. Nah, karena itu pun saya melibatkan Saco juga waktu itu saya panggil karena membuat desain yang saya nggak tahu membuat desain yang cocok untuk wajahnya ibunya, untuk tangan jari-jari ibunya, nah itu totalnya segitu. Nah, akhirnya di sana saya tambah berpikir, waduh, padahal untuk memulai sesuatu itu ternyata harus cara berpikir yang harus kita pakai ternyata Pak di sana. Nah, gitu. Karena saya itu orang yang tidak pernah percaya dengan hati kecil saya ya, maksudnya tidak percaya itu kan kadang kalau kita mau melakukan, wah ini kita tidak mampu, wah jangan, nah ya, kita nggak nah kan perang hati kan ada Pak. Nah, ya. Tetapi saya keluar ya untuk menerjang semua keterbatasan yang ada di dalam diri saya ini, saya abaikan hati ini kan gitu, karena tak lihat ini ada manusia yang menjual, ada yang beli. Berarti ini ada apa? Apalagi ini sesuatu ilmu yang mata bisa melihat, kan gitu Pak. Tidak sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kenapa tidak? Nah seperti itu. Akhirnya saya semakin disayangi sama bos Pak. Saya nggak punya giwang, dikasih giwang, saya pokoknya giwang berian gitu atau tapi saya dikasih giwang permata, nah gitu. Terus akhirnya saya disayangi, saya akhirnya terus mencari bos-bos yang ada di Bali ya, termasuk yang punya restoran, nah yang di Seminyak. Akhirnya saya punya pelanggan Pak tanpa dikasih tahu seseorang, dengan cara ya begitu, dengan cara nubruk gitu. Semangat Pak. Iya, tapi tidak ya, saya ceritakan ini juga bukan mulus terus Pak. Ada juga yang menolak, ada juga yang tidak baik. Tetapi kan namanya saya sudah terbiasa orang miskin dia ya nggak apa-apa gitu kan, saya nggak pernah ngaruh saya. Ditolak juga nggak harus bayar kan? Ya. Lain apa kalau ditolak harus bayar, itu kita kan setiap ada penolakan kena nanti gitu kan. Oke, akhirnya Bu Tuti bisa memulailah usaha ya, akhirnya dari yang kecil begitu. Ya, jadi pertama memang saya nggak langsung memulai Pak, jadi saya ikut beberapa tahun sama bos ini, saya pelajari dulu sampai dia makan itu tak lihat orang ini makannya seperti itu, seneng saya pakai modeling saya si Saco. Role model ya. Role model. Nah terus saya ajak waktu itu Bu Ani, sampean lo punya pacar orang kaya, bisnisnya pelajari Mbak, cari di mana caranya, nah gitu. Tapi Bu Aninya ini berpikirnya jauh sekali sama saya. Jadi selalu tidak bisa apa kita orang miskin tidak punya modal, ini begini kan gitu. Ya nggak usah modal Mbak, sampai kan pacarnya, bawa aja barangnya, cara bikin nah seperti itu kan. Saya semangat sekali buat, enggak lah nggak bisa tuh gitu kan, nggak bisa, sulit itu. Nah, pokoknya temannya Mbak Tuti nggak bisa aja. Kalau Mbak Tuti itu kepengennya harus bisa gitu ya. Jadi dia itu selalu berpikir bahwa sesuatu itu tidak akan mungkin gitu. Tetapi saya ini tidak pernah sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi penghalang saya. Lah wong ini bapaknya Saco bisa, makanannya ya memang sih daging mentah, saya nggak bisa daging mentah, tetapi kan kita lihat bapaknya di depan kita bisa jamah kulitnya, kita cubit dia juga sakit, mana kita nggak bisa, nah seperti itu. Akhirnya
Oh, Bu Ani udah berpikir terbatas itu saya biarin, saya ngikuti, saya berinteraksi dengan semua tukang-tukangnya, tukang bikin rangka, tukang desain, terus tukang untuk yang, karena kalau si bosnya ini lebih ke budidaya mutiara Pak, mutiara saucipe ya, mutiara laut, nah seperti itu. Jadi menyeting mutiara, nah itu karyawannya banyak sekali. Jadi orang Jepang aja itu pada saat tahun itu ada sekitar 10 orang karyawannya. Oke. Sama yang tukang teknisi untuk operasi mutiaranya juga. Jadi dari situlah saya akhirnya belajar Pak, akhirnya belajar akhirnya panjang ceritanya, ujung-ujungnya akhirnya saya pun sampai akhirnya saya punya suami ya, punya suami lagi ya Pak Dewa ya. Jadi kehidupan saya sudah banyak ya, ketemu sama suami saya ini orang Bali, sehingga akhirnya saya disarankan nah gitu, kamu pinter jualan gitu, coba kamu buka, nah seperti itu, buka toko, maksudnya buka bengkelnya, membikin. Nah, di sana akhirnya kita nggak punya uang, beli alat satu demi satu, nah seperti itu Pak. Akhirnya di sana karena kita juga memang kalau urusan perhiasan ya memang modalnya gede, nah gitu akhirnya ya saya ngambil segmennya dari reparasinya, dari ibaratkan orang potong jahit itu Pak, saya ngambil yang potong jinnya, membesarin size-nya lingkaran pinggang, nah itu saya ambil duluan. Nah, itu kan bagus banget tuh tadi informasinya banyak, artinya bagaimana Bu Tuti bisa sampai pengusaha kan, bisa jadi pengusaha berlian. Ini kira-kira nih Bu Tuti, seumpama nih siapa tahu ada teman-teman nih yang ternyata dia kan modalnya dikit, kemudian dia bukan pengusaha tapi punya sedikit tabungan gitu kan, bisa nggak kira-kira memulai bisnis berlian? Kira-kira sebetulnya apapun itu bisa Pak Dewo ya, karena memang kalau kita mau modal, kita tidak ada modal ya, contohnya modal sedikit kan termasuk saya Pak Dewo kan gitu ya. Nah saya akhirnya memulainya itu seperti apa ya, memang kalau kita belum punya uang, nah contohnya kayak saya dulu tidak punya uang kan saya jualan punyanya orang, kan seperti itu kan begitu. Apalagi kalau nanti ketemu orang yang bisa mengajari untuk pengetahuannya ini. Kalau Saco dulu itu kan tidak mengajari saya untuk ilmu saya pintar Pak, hanya bagaimana saya menjadi salesnya dia, kan gitu, bawa duit lah ya, gitu aja marketingnya dia, nah gitu. Tetapi itu semua itu berawal dari ketertarikan Pak Dewo, kan gitu. Jadi kalau kita tidak tertarik ya, kita tidak akan bisa. Yang penting itu pertama harus tertarik dulu. Masalah modal itu sebetulnya nomor sekian Pak, gitu loh. Jadi nomor satu itu adalah tertarik dan mau. Nah kalau mau itu apapun itu pasti. Kalau kita tidak punya modal ya mulai dari yang kecil, kan gitu Pak Dewo. Nah dan kebetulan saya juga karena berangkat dari tidak punya modal, jadi saya pun punya program program untuk program reseller yang sering tak ceritakan sama Pak Dewo ya. Jadi di sini program reseller saya yang saya buat ya dengan awal uang 3 juta ya. 3 juta sudah bisa mulai ya. Bisa mulai Pak ya, dengan 3 juta itu pun tidak cuma uangnya untuk saya, tidak dapat apa-apa ya Pak Dewo ya. Jadi mendapatkan sebuah perhiasan cantik ya, sebuah liontin ya senilai 3 juta, itu pun sudah bisa belajar dan menjadi bagian dari partner bisnis untuk kami buat di sini. Keren. Jadi buat teman-teman yang pengen memulai usaha perhiasan berlian, emas berlian gitu kan, dengan modal 3 juta, dengan program reseller Bu Tuti sudah bisa bantu mereka ya. Nah, jadi bagaimana dengan yang lain nih? Contoh, seumpama nih, kan kita tahu nih situasinya kayak gini sekarang, banyak orang mulai pusing. Yang susah pusing, yang punya duit pun pusing sekarang kan. Kadang-kadang kebanyakan tak lihat pada pusing karena ya pariwisata lagi tutup gitu kan. Kira-kira ada nggak peluang untuk mereka, artinya pemodal, untuk memulai bisnis ini gitu loh? Apakah Bu Tuti bisa membantu mereka lewat kelas kah dan lain sebagainya? Siapa tahu Bu Tuti ini terbaik hati pengen buat kelas dan lain sebagainya gitu loh. Saya kan pengen juga, siapa tahu yang lain pengen. Gitu. Ya. Jadi kalau itu memang itu adalah program ke depan saya ya. Memang Pak sudah ada di
planning saya ya. Ya, Jadi ya. untuk saya buat bagaimana usaha ini yang hanya dimiliki oleh orang-orang kalangan atas ya. Jadi karena bisnis perhiasan jewelry ini memang hanya orang-orang tertentu Pak Dewa yang punya. Sedikit Jadi ya pemainnya sangat sedikit ya. sekali. Jadi pemainnya sangat sedikit, pembelinya sangat banyak. Nah, gitu. Wah. Jadi ini peluang bagus buat teman-teman. Ini keywordnya sudah saya dapat. Peminatnya banyak, pemainnya sedikit. Nah, Ya. jadi gimana nih lanjutnya kelasnya? Gitu. Jadi saya memang menginginkan bagaimana saya bisa berbagi informasi ini ya Pak Dewa ya, terutama kepada teman-teman saya yang menengah ke bawah ya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki bisnis ini, nah seperti itu. Jadi bukan hanya yang mainnya nanti orang elit, pembelinya orang elit, kan yang kecil nggak kebagian Pak. Nah gitu. Jadi kita orang kecil itu akan mendapatkan bagian untuk konsumtifnya nanti. Nah seperti itu. Jadi itu program saya ke depan. Jadi dengan membuat kelas dan di situ siapa yang ingin mempunyai keinginan mempunyai bisnis ya emas, nah seperti itu, atau ingin jual beli emas atau ingin membuat material emas ini menjadi sebuah perhiasan yang sangat cantik, yang nilainya akan sangat tinggi, nah seperti itu. Karena ini semua kan bisa mereka bandingkan gitu loh Pak. Jadi di toko-toko atau dimanapun yang menjual sebuah desain ini kan tidak bisa dihitung kadang-kadang, wah ini berapa gram, nah gitu kan sudah tidak bisa dibandingkan itu. Nah kemudian dari bisnis ini saya yakin Bu Tuti sudah lingkaran pertemanan, udah ketemu banyak orang besar pasti ya, bisa diceritain kayak seperti tadi kan. Pernah nggak Bu Tuti closing, tadi kan saya sudah dengar nih, siapa tahu Bu Tuti kepengen berbagi gitu loh, closing tertinggi gitu, mau disebutin atau nggak usah gitu loh. Ya kalau di dunia diamond ini ya, di dunia sekarang diamond ya, dulu berlian. Dulu berlian, sekarang diamond. Ya jadi permata mulia ini memang ya, saya memang selalu mencari orang-orang yang ya, kita memasarkan sesuatu ini kan memang harus targetnya pas Pak Dewo. Jadi kita akan mencari orang-orang yang elit, nah seperti itu. Jadi saya pernah juga transaksi yang harga 17 miliar ya, fancy diamond. Nah, itu tahun berapa Bu Tuti? Itu tahun 2015. Itu setelah Bu Tuti sudah jadi pengusaha ya, setelah diamond. Karena saya saya sudah berhubungan dengan orang bos-bos dari Hong Kong, dari Israel. Terus saya juga sudah ketemu dengan bos pengusaha kaya raya, orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Nah, itu kan saya sudah ketemu. Dari permodalkan berlian menjadi diamond, jadi lingkaran pertemanannya sudah luar biasa. Nah tapi saya yakin memang harus melalui proses yang panjang. Nah jadi berbagai proses dan pengalaman itu akan Bu Tuti bagikan di kelas nanti ya, artinya kelas yang rencananya Bu Tuti akan buat dalam waktu dekat. Ya, sudah. Jadi bagaimana rahasia ya, jadi perhiasan mewah ini yang sangat mahal ini ya, kita setidaknya kalau tidak digunakan menjadi bisnis kan untuk kita pakai ini kan kita sudah bisa tahu gitu loh Pak. Jadi bisa punya kehematan berapa persen kan gitu. Wow, keren banget. Nah, jadi di kelas ini nanti Bu Tuti bakal jelasin bukan cuma teknik marketingnya gitu kan. Ibu Tuti biasanya nih Bu Tuti kan, maaf ya, saya mau tanya lagi. Kendalanya selama ini kan biasanya diproduksi, orang nggak ngerti kan gimana caranya. Nanti Bu Tuti bisa jelaskan itu juga kah di kelas? Ya itu tentunya Pak. Sesuai level ya. Saya akan buka semua di sana. Jadi dari bahan yang ya kita kan kadang-kadang itu kan masih awam masyarakat itu Pak ya. Jadi karena memang perhiasan ini kan memang dimainkan oleh mereka orang-orang elit lah kan gitu Pak. Jadi diem-diem mesra lah kan gitu. Kalau Pak Dewo mau cari ilmunya di buku atau dimanapun kan sulit ya. Kalau ingin bisnis properti, ingin bisnis masakan, Bapak nongkrong di Gramedia kan udah banyak informasi. Wah ini jadi luar biasa banget nih sahabat cuap-cuap. Nah itu makanya pagi ini saya memang datang ke sini mau menggali informasi mengenai ini. Siapa tahu ini bisa menjadi alternatif ya, atau ide usaha lainnya untuk teman-teman yang memang ada kendala modal, artinya modalnya walaupun nggak banyak, ini ternyata masih bisa dijangkau. Dan apalagi bagi mereka yang masih memiliki modal kan ya, artinya
Karena kan banyak orang bingung nih sekarang Bu Tuti kan mau ditaruh di mana duitnya dan lain sebagainya. Nah, itu makasih banget Bu Tuti atas waktunya. Jadi sekali lagi saya mau ingetin ke teman-teman, berdasarkan pengalaman beliau ini Ibu Tuti, jadi inti ini apapun yang terjadi sebenarnya yang dapat kita pelajarin yaitu semangat itu penting banget. Pendidikan itu memang penting, tapi semangat ini benar-benar luar biasa. Nomor 2 yaitu ketertarikan, keingintahuan ya Bu Tuti ya. Dan yang ketiga yaitu ya ini mental positif ya otomatis ya. Jadi buat teman-teman semua kalau memang tertarik untuk belajar berlian atau tertarik untuk menjadi reseller ya mungkin bisa dipantenin terus channel Cuap-Cuap Happy atau juga di langsung main ke galerinya Ibu Astuti sendiri ya, ada di Panjer ya Bu Tuti ya, di Jalan Tukagangga ini nomor 27 26A 26A ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tunggu terus informasinya. Kita jumpa lagi di channel berikutnya. Bye.